Wong Han, seorang pengantar makanan, melaju kencang di kota dengan motor merahnya. Ponselnya berdering dan dia menjawab panggilan itu. Suara seorang wanita tak dikenal mengatakan bahwa dia hamil anaknya dan mereka perlu bicara. Sibuk dengan pengiriman, Wong Han menganggapnya sebagai penipuan, mengatakan dia tidak punya waktu dan menutup telepon dengan kesal. Dia kemudian melaju lagi, menerobos lalu lintas. Wong Han tiba di pusat pengiriman makanan Dietex, tempat rekan kerjanya bergosip di luar. Dengan sebatang rokok di mulutnya, dia bertanya kepada seorang rekan kerja yang lebih gemuk tentang apa yang dia gumamkan. Rekan kerja itu menjelaskan bahwa putri keluarga Sue yang terhormat akan menikahi putra orang terkaya di kota, topik yang tidak relevan bagi Wong Han. Seorang rekan kerja kemudian menunjukkan foto di ponsel putri keluarga Su yang cantik. Mengeluh itu adalah pemborosan. Bagi seorang gadis sempurna untuk menikahi putra orang kaya yang dia sebut brengsek, jelek, dan tidak berguna. Saat Wong Han melirik foto itu, dia terkejut menyadari wanita itu tampak familiar. Rekan kerjanya merebut kembali telepon itu dan ingatan Wong Han menjadi jernih. Rekan kerjanya bertanya, apakah dia juga berpikir sayang sekali seorang gadis baik disia-siakan pada seseorang yang begitu mengerikan. Tetapi Wong Han mengenalinya sebagai gadis mabuk yang pernah mencoba merayunya. Sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Dia adalah orang yang meneleponnya beberapa saat yang lalu. Dia bertanya-tanya, apakah panggilan itu bukan penipuan? Adegan itu kembali ke 1 bulan yang lalu, putri keluarga Sue. Terhuyung-huyung di lorong hotel, pusing. Dia mencurigai seorang pria bernama Chin Hao memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Dia menuju ke kamar yang dia pikir kamarnya 809, tetapi dalam keadaan linglung dia salah nomor. Dia menemukan pintu sedikit terbuka dan bertanya-tanya, apakah dia lupa menutupnya sebelum masuk. Di dalam kamar itu, Wong Han sedang duduk di tempat tidurnya dengan sedih dan minum banyak. Dia berpikir tentang diberitahu auranya terlalu kuat untuk sebuah kesempatan dan menyerahkan dirinya pada pekerjaan pengantarannya. Saat dia duduk di tempat tidurnya mabuk dan sedih, wanita muda suci tersandung ke kamarnya dan jatuh ke tempat tidurnya. Bingung dan demam, dia menatapnya dan bertanya siapa dia dan apakah dia bisa membantunya. Mengeluh bahwa kepalanya berputar dan dia merasa sangat panas. Mabuk sendiri, Wong Han terpikat olehnya. Berpikir betapa memukau dia saat dia mendekat dan memohon bantuannya. Dia bingung bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia mengepalkan tinjunya. Botol minuman keras yang tumpah di sampingnya. Kewalahan oleh situasi yang intens. Kembali ke masa kini, Wong Han hilang dalam ingatan ini menatap foto suci di telepon rekan kerjanya. Rekan kerjanya, Fatty, memperhatikannya melamun dan memanggil namanya. Buddy mulai mengejeknya, mengingatkan semua orang bagaimana Han selalu mengarang cerita seperti tidur dengan bintang film internasional. Dia dengan sinis bertanya, jika Han sekarang akan mengklaim dia berhubungan dengan pewaris keluarga Sue. Rekan kerja lainnya ikut tertawa dan mengingat kisah-kisah tingginya yang lain, seperti menjadi pedagang senjata internasional atau anjing teratas dari keluarga elit Beijing. Wong Han tetap tenang. Dia menyalakan rokok dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak mengerti. Secara misterius menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah bersembunyi di depan mata.
Tepat ketika salah satu dari mereka menolak klaimnya, obrolan mereka terganggu. Sebuah mobil merah ramping, mobil sport mewah berhenti di depan pusat pengiriman, mengejutkan semua pengemudi. Pintu sisi pengemudi terbuka, dan kaki ramping dengan sepatu hak tinggi keluar. Wanita yang muncul adalah Suci, tampak tenang dan elegan. Rekan kerja Wong Han terpesona. Mata mereka berubah menjadi hati saat mereka melongo melihat kecantikannya. Menyebutnya benar-benar memukau. Saat dia berjalan ke arah mereka, seorang pria mengenalinya dari foto. Mereka menyadari dengan kaget bahwa pewaris keluarga Su berdiri di depan mereka dan tidak dapat memahami mengapa dia berada di pusat pengiriman mereka yang sederhana. Suci mendekati Wong Han yang dengan santai meregangkan tubuh dan bertanya mengapa dia tidak menjawab panggilannya. Rekan kerjanya yang baru saja mengejeknya benar-benar terpana. Mereka tidak percaya bahwa Wong Han benar-benar mengenal yang terkenal, pewaris keluarga Sue. Wong Han bersikap tenang, berpura-pura tidak melihat panggilan tak terjawab, dan dengan tenang bertanya apa yang terjadi. Langsung ke intinya, Suci menatap matanya dan menyatakan bahwa dia hamil, dan bayi itu adalah miliknya. Wahyu ini membuat rekan kerjanya terkejut. Mereka berteriak, tidak percaya, tidak dapat memproses bahwa wanita kaya dan cantik ini mengandung anak teman mereka. Seseorang bersumpah dia tidak akan pernah lagi mengatakan Han penuh omong kosong. Wang Han sendiri terkejut, menggosok matanya seolah linglung, dan bertanya apakah dia yakin. Suci, ekspresinya tegas menyuruhnya ikut dengannya ke rumah sakit untuk membuktikannya saat dia menunggu di dekat mobilnya. Rekan kerjanya dengan panik mendesaknya untuk pergi bersamanya. Wong Han yang stres memutuskan untuk pergi dan meminta seorang teman untuk menggantikannya. Keduanya kemudian melaju dengan mobil merahnya meninggalkan kru yang tercengang di belakang. Di dalam mobil, ketegangan sangat terasa. Wong Han bertanya, apakah bayi itu benar-benar miliknya? Suci menjawab dengan singkat mempertanyakan mengapa dia berbohong tentang sesuatu yang begitu serius. Tampak tabah, Wong Han mengatakan kepadanya bahwa jika bayi itu miliknya, dia akan bertanggung jawab penuh untuk mereka berdua. Suci memberinya tatapan skeptis dan mencemuh, janjinya mempertanyakan bagaimana dia akan bertanggung jawab dengan penghasilan pekerjaan pengantarannya. Tidak terganggu, Wong Han bersandar dan dengan percaya diri menyatakan tidak ada yang salah dengan mata pencaharian yang jujur dan bahwa mendukung mereka tidak akan menjadi masalah. Suci mengingatkannya tentang statusnya sebagai bagian dari keluarga Su yang kuat di Jining. Wong Han hanya menolak ini dengan mengatakan bahwa omong kosong status adalah hal yang paling bodoh. Kesal dengan sikap acuhnya, Suci menginjak pedal gas menyebabkan mobil tersentak hebat dan melemparkan Wong Han ke depan. Dia berteriak padanya menuduhnya melakukan itu dengan sengaja dan bertanya apa yang istimewa dari keluarga Sue. Perjalanan yang menegangkan berakhir saat mereka berhenti di depan sebuah rumah sakit besar. Suci parkir dan dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa mereka telah tiba. Saat mereka keluar dari mobil, Suci memperingatkan Wong Han untuk tidak menggunakan kata tanggung jawab dengan enteng. Dia mengingatkannya tentang konsekuensi serius yang akan dia hadapi jika keluarganya mengetahui seorang pengantar makanan membuatnya hamil. Ini membuat Wong Han marah, yang dengan penuh semangat menyatakan bahwa itu bukan lelucon baginya. Jika bayi itu miliknya, dia benar-benar akan bertanggung jawab. Mengabaikan ledakannya, Suci menyuruhnya masuk ke dalam. Mereka berjalan di lorong rumah sakit. Suci membawanya menuju pintu berlabel ruang operasi
Dan Wong Han berhenti dengan kaget bertanya mengapa mereka pergi ke sana. Suci menatapnya dengan ekspresi bertekad dan menyatakan bahwa dia akan masuk meninggalkannya untuk menyadari niat sebenarnya, untuk mengakhiri kehamilan. Dengan panik dia meraih lengannya untuk menghentikannya. Dia memohon padanya mengakui. Dia mungkin berpikir dia tidak bisa menghidupi dia dan seorang anak, tetapi bersikeras bahwa uang bukanlah masalah dan dia akan menemukan cara. Saat itu, seorang perawat mendekat memberitahu Suci sudah waktunya untuk prosedurnya. Suci menatap Wong Han dengan samar, senyum yang tidak terbaca, setuju dengan perawat dan menarik lengannya. Dia berjalan ke ruang operasi, meninggalkan Wong Han memanggilnya dengan putus asa. Dia berdiri di luar pintu yang tertutup merasa tidak berdaya dan frustrasi. Berpikir dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan wanita yang bertekad ini di dalam ruang operasi. Suci berbaring di meja mengenakan gaun pasien. Seorang ahli bedah bertanya, apakah dia siap saat ahli bedah lain menyiapkan jarum suntik. Menyuruhnya untuk rileks. Dia menutup matanya. Tetapi pada detik terakhir tepat sebelum. Sementara itu, Wong Han duduk merosot di ruang tunggu, pasrah pada situasi. Berpikir jika Suci sudah bertekad untuk tidak memiliki bayi itu, dia tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka, dan Suci keluar. Tidak berubah. Wong Han terkejut. Dia melompat berdiri, bingung dan bertanya, bagaimana dia bisa keluar secepat ini? Mempertanyakan apakah operasi bisa secepat itu zaman sekarang. Suci tampak tidak terpengaruh, memberitahu Wong Han yang kebingungan bahwa dia lelah dan memintanya untuk mengantarnya pulang. Wong Han dengan percaya diri setuju, merangkulnya dan menyombongkan diri bahwa dia bahkan bisa menerbangkan jet tempur. Dia masuk ke balik kemudi mobil sport merahnya dan pergi dari rumah sakit menuju lingkungan mewah bernama Longwan. Selama perjalanan saat Suci beristirahat, Wong Han menerima telepon. Orang di ujung sana memberitahunya tentang acara penawaran. Malam itu di menara Jianye yang ingin dihadiri oleh orang tua itu, penelepon juga menyebutkan bahwa Lin Qingyun, seorang presiden kamar dagang, ada di pihak mereka. Wong Han dengan tenang mengakui instruksi ini, mengisyaratkan kekuatan. Sisi misterius dalam hidupnya yang tidak diketahui Suci. Mereka segera tiba di sebuah rumah besar di perkebunan keluarga Su. Wong Han mengumumkan kedatangan mereka, membangunkan Suci. Dia keluar dari mobil dan menyuruhnya pergi. Sebelum keluarganya melihatnya, dia memperhatikan bahwa dia terlihat pucat. Wong Han menawarkan untuk mengantarnya ke pintu. Tetapi dia dengan dingin menolak perhatiannya, menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Namun saat dia berbalik, hak sepatunya tersangkut di celah menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan berteriak saat dia jatuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Wang Han menerjang ke depan dan menangkapnya tepat sebelum dia menyentuh tanah. Saat dia membantunya berdiri, dia menegurnya karena ceroboh, kesal. Suci memintanya untuk mengulangi perkataannya, dan dia menggandakannya, menyebutnya sangat ceroboh. Dalam kilatan amarah, dia mencubit sisinya dengan sekuat tenaga, menyebabkan dia berteriak kesakitan, pengerahan tenaga yang tiba-tiba berdampak buruk padanya. Dan dia meringis melihat ketidaknyamanannya. Wong Han mengejutkannya dengan mengangkatnya ke dalam pelukannya. Dia membawanya ke dalam rumah mewah dan dengan lembut menempatkannya di sofa, membuka kotak P3K. Dia mulai merawat kakinya yang telanjang, yang terkilir saat jatuh. Dia memprotes menyuruhnya pergi, tetapi dia dengan tegas menyuruhnya untuk berhenti bergerak. Tepat saat dia membalut pergelangan kakinya,
Mereka diinterupsi oleh dua wanita yang telah memasuki ruangan. Pendatang baru itu adalah Yang Huimin, Ibu Suci, dan Lin Shuifu, sahabatnya. Ibu Suci melihat pemandangan itu dengan kaget dan menuntut untuk tahu apa yang dilakukan putrinya, Wong Han dan Suci. Secara bersamaan menjelaskan bahwa dia memelintir pergelangan kakinya, kemudian melihat ibunya yang tercengang. Suci dengan tenang mengumumkan bahwa pacarnya hanya membantunya mengoleskan obat. Wong Han benar-benar terkejut. Ibunya, Yang Huimin, bahkan lebih terkejut, menunjuk dengan jari gemetar ke arah pria berseragam Wong Han dan berteriak tak percaya. Bertanya, apakah pria ini benar-benar pacarnya? Terhuyung-huyung dari pengumuman putrinya. Yang Huimin dengan marah menuntut untuk tahu apa yang terjadi dan siapa pengantar barang ini. Setelah hening sejenak, Suci menarik kembali perkataannya, memberitahu ibunya dengan senyum paksa bahwa dia hanya bercanda. Dia menjelaskan bahwa dia memelintir pergelangan kakinya, dan pria itu hanya membantunya masuk ke dalam. Ibunya yang bingung, tapi lega memberitahu Suci bahwa dia membuatnya takut, mengingatkannya bahwa dia akan menikah dengan keluarga Chin yang bergengsi dan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Wong Han yang diam tersinggung dengan penghinaan jelas sang ibu dan bertanya apa salahnya menjadi pengantar barang. Yang Huimin mencemooh, berteriak bahwa dia adalah orang rendahan yang mencoba berkencan di luar kemampuannya, dan dia harus terus bermimpi. Hinaannya menyentuh saraf dan ekspresi marah melintas di wajah Wong Han. Sebelum situasi dapat meningkat, Suci turun tangan. Dia dengan tenang memberitahu Wong Han bahwa dia bisa pergi sekarang dan berterima kasih atas bantuannya. Dia memberikan dengusan pendek dan berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan pergi, sahabat Suci, Lin Shuifu, mengawasinya dengan ekspresi berpikir. Setelah dia pergi, Yang Huimin menyuruh Lin Shuifu untuk membantu Suci ke kamarnya. Dengan jijik, dia memerintahkan seseorang untuk menyeka lantai tempat pengantar barang kotor itu berdiri. Kemudian di kamarnya, Lin Shuifu membantu Suci duduk di tempat tidurnya dan segera bertanya tentang hubungan sebenarnya dengan pria itu. Suci awalnya mengklaim tidak ada apapun di antara mereka. Tetapi Lin Shuifu tidak mempercayainya. Bersikeras dia tidak bisa dibodohi karena cara Suci memandangnya. Jelas bukan apa-apa. Terpojok oleh intuisi temannya, Suci mengakui kebenaran. Dia hamil anaknya. Lin Shuifu benar-benar tercengang, berteriak tak percaya bahwa dia hamil. Dia mempertanyakan penilaian Suci. Bertanya mengapa dari semua orang itu harus pengantar barang. Suci menjelaskan bahwa dia minum terlalu banyak hari itu dan menganggapnya sebagai kebetulan. Lin Shuifu terus mendesak, bertanya apa yang Suci rencanakan, mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kehamilan selamanya dari keluarga Chin yang kuat, yang mengejutkan temannya. Suci dengan tegas menyatakan bahwa dia telah memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Lin Shuifu berpikir temannya sudah gila. Suci mencoba meyakinkannya, menjelaskan bahwa dia berbicara dengan pria itu. Wong Han dan dia berjanji untuk bertanggung jawab penuh, tetapi Lin Shuifu tidak yakin. Dia berteriak pada Suci untuk bangun, mengingatkannya bahwa dia adalah putri dari keluarga Su. Dia menganggap Wong Han sebagai pengantar barang yang tidak layak untuknya dan memperingatkan tentang konsekuensi mengerikan. Jika keluarga Chin tahu muak dengan ceramah itu, Suci mengangkat tangan untuk menghentikannya, mengatakan dia akan mencari tahu. Dia mengubah topik pembicaraan, bertanya mengapa Lin Shuifu kembali ke kota. Lin Shuifu menjelaskan, kakeknya datang ke Jiangning
untuk bertemu dengan seorang tokoh penting dan memeriksa acara penawaran malam itu. Jadi dia Suci yang tidak tertarik membuat kesal temannya. Tiba-tiba ekspresi Lin Shuifu berubah dan dia mengumumkan bahwa dia punya ide brilian. Bersandar, dia membisikkan rencana jahat kepada Suci. Jika rahasianya terbongkar, dia harus mengklaim bahwa pengantar barang itu memperkosanya. Suci menanggapi dengan jijik, berkomentar betapa buruknya ide itu. Sementara itu Wong Han telah meninggalkan perkebunan Su dan sedang berjalan melalui distrik villa eksklusif. Dia mengeluarkan ponselnya, bergumam bahwa tidak ada taksi di daerah ini. Tepat saat itu sebuah mobil hitam ramping berhenti di sampingnya. Wong Han memperhatikan saat seorang pria berjas rapi keluar. Pria berambut perak yang lebih tua mendekati Wong Han. Dan dengan hormat menyapanya sebagai tuan muda, dia memperkenalkan dirinya sebagai Lin Qingyun, Presiden Kamar Dagang Julong. Dan menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk mengantarnya ke acara penawaran. Wong Han menyatukan semua kepingan. Mengingat percakapan itu dan menegaskan bahwa kakeknya telah memberitahunya tentang pengaturan itu, mengungkapkan hubungan tersembunyi dengan kekuatan besar yang kontras dengan hidupnya sebagai pengantar barang. Menerima tawaran itu, Wong Han memberitahu Lin Qingyun bahwa sebelum penawaran, dia membutuhkan mandi dan berganti pakaian. Lin Qingyun dengan hormat setuju, berjanji untuk mengatur semuanya. Saat dia membuka pintu mobil untuk tuan mudanya, mereka berangkat dengan limusin hitam mewah. Adegan beralih ke acara penawaran yang ramai. Di sebuah ballroom besar yang dipenuhi tamu kaya, Wong Han tiba sekarang berubah. Dia telah menanggalkan jaket pengantarnya untuk yang tajam. Jas yang dibuat khusus tampak kuat dan percaya diri saat dia mengamati kerumunan, saat dia berdiri di dekat jendela. Perhatiannya tertangkap oleh wajah yang familiar. Itu adalah Lin Shuifu, sahabat Suci dalam gaun malam putih yang memukau. Dia mendekatinya dengan jijik dan bertanya, apa yang dilakukan pengantar barang di acara eksklusif seperti itu? Sebelum dia bisa menjawab, dia langsung menarik kesimpulan. Menuduh bertanya, apakah dia bekerja paruh waktu sebelum Wong Han bisa mengoreksinya? Dia meraih lengannya dan dengan paksa menariknya pergi, mengatakan dia perlu berbicara di tempat yang lebih terpencil. Dia menghadapinya, Leo. Jika dia tidak bertanggung jawab penuh saat bayi itu lahir, dia akan membuatnya menyesal. Wong Han benar-benar terkejut dengan ini. Dia mengatakan padanya bahwa dia pikir Suci telah menggugurkan bayi itu di rumah sakit. Lin Shuifu dengan marah memberitahunya bahwa dia salah, dan Suci memutuskan untuk mempertahankannya. Informasi baru ini mengejutkan Wong Han yang menyebut namanya dengan tidak percaya. Dia menyadari dia pasti tidak jadi melakukan operasi. Lin Shuifu melihat keraguannya sebagai tanda bahwa dia mungkin menghindari kewajibannya mengulangi ancamannya. Peringatan bahwa jika dia mencoba pergi, dia akan menyesalinya. Untuk menekankan maksudnya, dia dengan paksa menginjakkan tumit stiletosnya ke sepatu pria itu, menyebabkan dia berteriak kesakitan saat wanita itu berbalik. Dengan kepuasan yang suram tepat saat Lin Shuifu pergi, suara seorang penyiar memotong kebisingan di ballroom, memberitahu para tamu bahwa penawaran akan segera dimulai. Masih mencerna fakta bahwa Suci mempertahankan bayinya, Wong Han dipenuhi dengan urgensi baru. Dia tidak percaya dan memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan cepat agar dia bisa pergi mencarinya. Pada saat itu, seorang wanita berjas bisnis mendekat dan dengan hormat menyapanya sebagai tuan muda. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Liu Yue, asisten barunya yang ditugaskan oleh Ketua Lin Qingyun.
Mengakui hal itu, Wong Han menyatakan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Keduanya berjalan menuju area acara utama dengan kehadiran yang kuat. Saat mereka menemukan tempat mereka, seorang pria gemuk dengan pakaian mencolok berjalan ke depan. Dia dengan sombong mengumumkan kepada para hadirin bahwa tawaran utama hari ini, proyek distrik baru, sedang diklaim oleh keluarga Chin. Sambil memutar-mutar kumisnya, dia memperingatkan semua orang untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka atau menghadapi konsekuensinya. Pria arogan ini adalah Chin Lei, tuan muda tertua dari keluarga Chin. Wong Han bertanya kepada asistennya, siapa pria itu? Liu Yue menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga Chin, salah satu keluarga terkaya di Jiangning dan saingan terbesar mereka untuk proyek tersebut. Dengan sikap meremehkan, Wong Han mempertanyakan apakah pria seperti itu bisa bersaing dengannya. Liu Yue menjelaskan bahwa keluarga Qin berencana untuk memenangkan proyek tersebut dan kemudian memanfaatkan aliansi pernikahan mereka dengan keluarga Sue untuk membantu mereka keluar dari beberapa masalah. Penyebutan keluarga Su membuat semuanya jelas bagi Wong Han. Dia ingat ocehan rekan kerjanya tentang Nona Sue yang akan dinikahkan dengan pria kaya sampah. Dia menyadari pria arogan ini, Chin Lei, adalah tunangan yang seharusnya dinikahi suci. Dengan tatapan suram dia sekarang melihat gambaran lengkap yang menghubungkan pertunangan suci. Masalah keluargamu dan perang penawaran ini. Juru lelang mempersembahkan barang utama, lot 05. 3. Di distrik baru, tanpa ragu-ragu, Chin Lei mengangkat dayungnya dan membuka dengan tawaran 5 miliar. Kerumunan meledak dalam bisikan terkejut, menyadari keluarga Chin bertekad untuk menang. Mereka bergumam bahwa dengan pernikahan Chin Su yang akan datang, tidak ada yang berani menantang mereka. Tepat ketika lelang tampaknya diputuskan, Wong Han dengan tenang mengangkat dayung penawarannya dan membalas. Dengan 6 miliar, ruangan terdiam kaget, kemudian pecah menjadi obrolan panik. Para tamu bertanya-tanya, siapa pria pemberani ini? Menganggap dia pasti bukan penduduk setempat yang berani melawan keluarga Chin. Mereka percaya proyek itu adalah kepastian bagi keluarga Chin. Dan mereka tidak akan membiarkan ini lolos. Di seberang ruangan, ekspresi sombong Chin Lei menghilang, digantikan oleh amarah murni. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menatap Wong Han dengan marah dan berteriak di seberang ruangan, menuntut untuk tahu siapa dia, dan menuduhnya mencari masalah. Konfrontasi telah dimulai menghadapi ledakan amarah Chin Lei. Wong Han tetap tenang. Dia dengan tenang menunjukkan bahwa mereka berada di lelang di mana penawar tertinggi menang, dan bertanya apakah ada masalah. Chin Lei wajahnya berkerut karena amarah, membalas bertanya apakah Wong Han tidak mendengarnya mengatakan bahwa keluarga Chin menginginkan proyek ini. Dengan keyakinan tertinggi, Wong Han menjawab bahwa dia mendengar dengan sangat baik, tetapi mempertanyakan apa hubungannya dengan dia. Para tamu di sekitarnya terkejut bergumam tentang siapa pria misterius ini, bahwa dia berani menantang keluarga Chin yang perkasa. Tidak mau kalah, Chin Lei yang marah mengangkat dayungnya dan berteriak. Tawaran 700 juta tanpa kehilangan ketukan. Wong Han membalas dengan 800 juta. Perang penawaran berlanjut dan ketegangan semakin meningkat. Chin Lei menyerbu ke arah Wong Han dengan rombongannya, mendekat ke wajahnya dan berteriak bahwa di kota Jiangning keluarga Chin adalah hukum. Dia membuat tawaran putus asa terakhir sebesar 900 juta menantang Wong Han untuk terus menawar jika dia memiliki keinginan mati. Wong Han hanya tertawa, gambaran hiburan yang tenang, dan dengan santai mengumumkan tawaran 1 miliar. Setelah dipermalukan sepenuhnya,
dan di depan umum Chinley, akhirnya marah. Dia berteriak bahwa Wang Han meminta ini dan mengancam akan mencincangnya saat dia melayangkan pukulan liar ke wajah Wang Han. Tetapi Wang Han sangat cepat. Dia dengan mudah menghindari serangan ceroboh itu dan dengan satu gerakan memberikan pukulan kuat ke wajah Chinley. Saat Chinley terlempar sambil berteriak kesakitan, Wang Han dengan nada menghina bertanya, apakah dia pikir dia bisa mengalahkannya sendirian? Saat Chinley terbaring linglung kedua, pengawalnya melompat berdiri dan menyerbu ke arah Wang Han. Perkelahian berikutnya sangat efisien. Wang Han bergerak dengan kecepatan luar biasa, dengan mudah mengirim mereka. Dengan tendangan dan pukulan kuat, meninggalkan mereka kalah di lantai ballroom. Chinley berjuang untuk berdiri, memegangi wajahnya yang memar dengan tidak percaya. Dia berteriak pada Wang Han, menuduhnya memiliki keinginan mati. Karena berani menyentuhnya, Wang Han dengan seringai dingin membalas bahwa dialah yang memukul. Sekarang dia melancarkan serangan lain, mengirim salah satu anak buah Chinley terbang di udara. Dengan tendangan kuat, pengawal itu jatuh dengan suara gedebuk keras tepat di atas bosnya, membuat mereka berdua pingsan dalam tumpukan yang tidak bermartabat. Dengan perkelahian yang berakhir dalam hitungan detik, Wang Han berdiri dengan tenang di tengah kekacauan. Dia menoleh ke ruangan yang terpana dan dengan santai bertanya kepada juru lelang yang ketakutan, apakah ada orang lain yang akan menawar? Juru lelang yang tergagap dengan cepat menjawab bahwa tidak ada penawar lain setelah memenangkan lelang bisnis Wang Han. Selesai, dia menoleh ke asistennya Liu Yue dan menginstruksikannya untuk menandatangani dokumen dan mentransfer dana, menjelaskan bahwa dia memiliki urusan mendesak. Dia melambaikan tangan terakhir dan dengan percaya diri berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan semua orang untuk memproses tampilan kekuatan mengejutkan yang baru saja mereka saksikan. Cerita beralih ke ruangan mewah, di mana Lin Shuifu berdiri di depan kakeknya, yang merupakan Lin Qingyun, yang sama, yang melayani Wang Han. Dia bertanya, mengapa dia memanggilnya ke sana dengan tergesa-gesa, menyebabkan dia melewatkan lelang. Kakeknya memperingatkannya untuk berhati-hati begitu tamu. Mereka tiba mengakui, dia masih belum menemukan temperamen orang ini. Lin Shuifu mencibir bertanya-tanya, orang penting mana yang bisa membuat kakeknya yang kuat bertindak begitu hati-hati. Saat itu, seorang ajudan masuk dan memberitahu ketua bahwa lelang telah berakhir. Lin Qingyun bertanya, apakah keluarga Qin menang? Tetapi ajudan melaporkan bahwa orang lain adalah pemenangnya. Lin Shuifu terkejut, berseru bahwa itu tidak mungkin. Dia tidak percaya proyek itu lolos dari jari-jari keluarga Qin dan bertanya-tanya, siapa yang cukup berani untuk merebutnya? Kakeknya dengan tenang memberitahunya bahwa orang yang mereka tunggu telah tiba. Melihat teleponnya, kemungkinan pembaruan berita, Lin Shuifu berkomentar bahwa orang ini terlalu arogan. Memutuskan berita ini terlalu penting untuk ditunggu. Dia memberitahu kakeknya bahwa dia akan keluar untuk menelepon temannya. Nanan Suci saat dia berjalan di lorong, dia asyik dengan pikirannya dan panggilan teleponnya. Dia berpikir tentang bagaimana kegagalan keluarga Qin membahayakan kerja sama yang direncanakan mereka. Dengan keluarga Sue bertekad untuk menyampaikan berita ini kepada sahabatnya, dia tidak memperhatikan kemana. Dia pergi. Dia berjalan lurus ke arah Wang Han.
yang menuju ke arah yang berlawanan. Tabrakan itu mengejutkan dan dia mengeluarkan teriakan kecil. Saat dia menabrak dadanya, dengan marah dia mendongak dan terkejut melihat wajahnya. Dia berteriak padanya menuntut untuk tahu mengapa itu dia lagi dan memarahi pengantar makanan bau itu karena tidak memperhatikan kemana dia pergi. Namun panggilan mendesaknya lebih diutamakan. Dia dengan cepat memunggungi Wong Han yang diam dan terus berjalan berbicara ke teleponnya untuk memberitahu. Suci berita pentingnya Wong Han hanya melihatnya pergi dengan ekspresi tenang yang tak terbaca. Setelah Lin Shuifu pergi, Wong Han masuk untuk bertemu dengan Lin Qingyun. Pria yang lebih tua itu menyambutnya dengan hormat. Wong Han menegaskan bahwa urusannya di lelang sudah selesai dan kemudian dengan santai bertanya tentang wanita yang baru saja dia tabrak, Lin Xingyun, memperkenalkannya sebagai cucunya. Lin Shuifu dengan tegas menyebutkan bahwa dia belum menikah. Dia memujinya, mengatakan dia sangat mengagumi Wong Han dan selalu ingin bertemu dengannya. Upaya perjodohan ini menggelikan bagi Wong Han yang menolaknya dengan bosan. Sudahlah, sambil mengalihkan pembicaraan. Wong Han duduk dan bertanya kepada Lin Qingyun apakah dia mengenal Suci. Lin Qingyun menjelaskan bahwa dia adalah putri dari keluarga Su, bakat paling menonjol di generasinya. Tetapi disembunyikan karena keluarga lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Dia membenarkan bahwa keluarga Qin memang berniat menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Su setelah memenangkan proyek tersebut. Tetapi karena Wong Han ikut campur, rencana itu sekarang tertunda. Penasaran, Wong Han menggali lebih banyak detail pribadi, bertanya tentang kehidupan sehari-hari Suci dan kisah cintanya. Lin Qingyun memberitahunya bahwa keluarga Su memiliki didikan yang sangat ketat dan Suci memiliki kepribadian yang keras kepala. Dia menyatakan bahwa dia tidak mudah terlibat dengan orang lain. Sejauh yang dia tahu, dia belum pernah punya pacar. Informasi baru ini membuat Wong Han tersenyum licik. Tepat saat itu teleponnya berdering. ID penelepon menunjukkan nama Suci dan dia menjawab dengan halus, mengatakan padanya. Dia baru saja memikirkannya. Di ujung sana Suci bertanya apakah dia punya waktu dan mengatakan dia ingin bertemu dengannya. Wong Han segera setuju dan menanyakan lokasinya. Urusan mendesaknya sekarang jelas. Wong Han berdiri untuk pergi. Dia memberitahu Lin Qingyun bahwa dia akan pergi dan dia bisa melapor kembali kepada orang tua itu. Saat Wong Han berjalan keluar, Lin Qingyun melakukan upaya terakhir untuk mempromosikan cucunya, menyebutkan bahwa dia lulus dari Royal Academy di London. Sama seperti Wong Han. Tidak tertarik, Wong Han menepisnya dengan mengatakan mereka bisa membicarakannya lain kali. Adegan beralih ke taman yang menghadap kota tempat Suci duduk sendirian di bangku, tampak berpikir. Sesaat kemudian, Wong Han tiba dengan sepeda motor merahnya. Sekarang kembali dengan setelan jasnya yang rapi, dia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Merangkulnya, dia langsung ke intinya. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir tentang anak itu. Dan dia akan mendukung mereka berdua. Dia kemudian membuat tawaran pasti. Mengatakan padanya bahwa jika dia ingin menikah, mereka bisa pergi mendaftar kapan saja dia mau. Memperkuat janjinya akan tanggung jawab. Meskipun janjinya percaya diri, Suci tetap skeptis dengan senyum masam. Dia mempertanyakan kemampuannya untuk membiayai komitmen seperti itu. Tanpa gentar, Wong Han melihat ke kejauhan dan bertanya, apa yang tidak mampu dia berikan? Untuk memperjelas maksudnya, Suci mengangkat pergelangan tangannya, menunjukkan jam tangan mahalnya, dan bertanya, apakah dia tahu harganya? Dengan keahlian yang mengejutkan Wong Han, dengan tepat mengidentifikasi jam tangan itu sebagai Pacha de Cartier,
model emas mawar 18K, 42 mm, dan dengan tepat menyebutkan harganya 352.000. Suci terlihat terkejut dengan pengetahuannya yang mendetail. Dia menekannya, bertanya berapa penghasilannya dalam setahun sebagai pengantar makanan, dan berapa tahun dia harus bekerja hanya untuk membeli satu barang itu. Wong Han meyakinkannya untuk tidak khawatir tentang uang, dan mendorongnya untuk memiliki bayi itu. Dia dengan yakin menyatakan bahwa dia pasti tidak akan membiarkan dia atau anak itu kekurangan materi, bahkan membual, bahwa menyediakan untuk mereka tidak akan menjadi masalah. Suci memutar matanya mendengar pernyataan grandiosenya dan dengan sinis bertanya, apakah dia akan mati jika tidak menyombongkan diri? Percakapan mereka terganggu ketika telepon Suci berdering. Dia menjawab dan suara panik ibunya terdengar di ujung sana. Ibunya menuntut dia segera pulang, memberitahunya bahwa Xinhua ada di rumah menunggu untuk membahas pernikahan. Suci dengan tenang mengakui panggilan itu. Beralih ke Wong Han, dia memintanya untuk mengantarnya pulang. Dengan senyum menawan, dia mengatakan padanya akan dengan senang hati melakukannya. Dia membantunya naik ke sepeda motornya, dan mereka melaju dengan cepat. Selama perjalanan, Suci bersandar di punggung Wong Han. Senyum tipis dan damai di wajahnya saat dia memejamkan mata, tampak puas. Mereka segera tiba kembali di perkebunan keluarga Su. Wong Han mengantarnya ke pintu depan dan saat mereka masuk, Suci mengumumkan kepada ibunya bahwa dia sudah pulang. Ibunya, Yang Huimin, segera muncul, kesal. Dia memarahi putrinya karena pergi begitu lama, memberitahunya bahwa Chin Hao telah menunggu. Seorang pria gemuk berjas duduk di sofa. Suci hanya menyatakan dia pergi berjalan-jalan. Ibunya kemudian melihat Wong Han di belakangnya dan dengan tidak setuju bertanya mengapa dia membawa seseorang kembali. Mengingatkannya bahwa hari pernikahannya dengan Chin Hao semakin dekat. Pria di sofa berdiri dan menyapa Suci, memastikan dia datang untuk membahas masalah pernikahan. Dia memberikan senyum ramah dan memperkenalkan dirinya sebagai Chin Hao, tuan muda kedua dari keluarga Chin. Menghadapi tunangannya, Chin Hao, Suci mencoba menunda pernikahan mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa karena keluarga Chin kehilangan tawaran proyek distrik baru, kerjasama yang direncanakan keluarga mereka belum selesai. Oleh karena itu, pernikahan mereka juga harus ditunda. Chin Hao bagaimanapun menolak tawaran yang hilang itu sebagai masalah kecil. Dengan seringai sinis, dia bersikeras mereka harus menikah dulu, dan yang lainnya bisa dinegosiasikan kemudian. Pikirannya mengungkapkan niat sebenarnya. Dia berencana untuk menidurinya dulu dan kemudian memutuskan nanti jika dia akan memberikan keluarganya uang yang mereka butuhkan. Ibu Suci, Yang Huiman, dengan putus asa mencoba menyelamatkan situasi. Dia memohon pada putrinya, mengingatkannya bahwa Shin Hao menjanjikan 1 miliar untuk membantu keluarga Sue segera setelah mereka menikah. Tetapi Suci memotongnya dengan tajam. Jangan bicara lagi. Dengan tekad yang kuat, dia menyatakan bahwa dia tidak akan menikah dengannya. Penolakannya membuat ibu dan Chin Hao tercengang. Mengambil langkah berani, Suci berjalan ke arah Wong Han, menggandeng lengannya, dan mengumumkan bahwa tidak hanya dia tidak akan menikahi Chin Hao, tetapi dia juga hamil anak Wong Han. Ibunya menjerit ngeri, mencengkeram putrinya dan menuntut apakah dia mengerti apa yang dia katakan, menunjukkan bahwa Wong Han hanyalah seorang pengantar makanan.
Suci memohon pada ibunya. Bersikeras dia tidak ingin dipaksa menikahi Chin Hao dan berjanji bahwa dengan waktu dia dapat membantu keluarga Su melewati krisis mereka, meradang oleh perilaku memalukan putrinya. Yang Huimin mengangkat tangannya untuk menampar Suci, tetapi sebelum itu mengenai, lengan Wong Han terulur dan dengan kuat menangkap pergelangan tangannya. Menghentikan pukulan itu, dia menatapnya dengan dingin dan bertanya apa salahnya menjadi pengantar makanan. Dia kemudian mengembalikan tuduhan rasa malu padanya, mempertanyakan apakah menikahkan putrinya sendiri dengan bajingan demi keuntungan dianggap memiliki rasa malu. Dia meronta dalam cengkeramannya, berteriak pada pengantar makanan bau itu untuk melepaskannya. Situasi meningkat. Chin Hao, yang telah menyaksikan drama itu, akhirnya meledak. Dia menunjuk jari menuduh ke arah Suci. Wajahnya berkerut marah dan menyebutnya jalang murahan. Dia tidak pernah menyangka akan begitu tidak senonoh. Dia mengomel tentang bagaimana dia membiarkan seorang pengantar makanan menungganginya dan kemudian mengalihkan amarahnya pada Wong Han, bersumpah untuk membunuhnya. Suci hanya bisa berdiri terpana dan ngeri sebelum Chin Hao bisa bertindak. Wong Han bergerak dengan kecepatan kilat. Dia memberikan tamparan keras di wajah Chin Hao membuatnya terhuyung mundur dan menabrak lantai. Wong Han kemudian menarik Suci yang terpana dengan melindungi di belakangnya. Dia melotot ke arah Chin Hao yang jatuh dan menyatakan bahwa dia hamil anaknya yang membuatnya menjadi wanitanya dan mempertanyakan siapa yang memberinya keberanian untuk mencoba memukulnya. Merangkak di lantai, Chin Hao melolong tak percaya bahwa Wong Han berani memukulnya. Amarahnya mendidih. Dia meraih asbak berat dari meja terdekat dan menyerbu ke arah pasangan itu, berteriak bahwa dia akan membunuh mereka dengan sen. Dan dia dengan gugup setuju saat Chin Hao menerjang maju, mengayunkan asbak. Wang Han dengan mudah menghindari serangan itu. Dalam satu gerakan, dia mendaratkan pukulan dahsyat ke rahang Chin Hao, membuatnya terlempar ke belakang. Asbak terlepas dari genggamannya saat Chin Hao terhuyung. Wang Han berdiri di atasnya dan menyatakan bahwa dia berani menyentuh wanitanya. Belum selesai. Wang Han naik ke atas pria yang sudah babak belur itu, mencengkeram kerahnya dan berkata bahwa hari ini dia akan memberinya pelajaran. Dia menghujani serangkaian pukulan brutal ke wajah Chin Hao, mengabaikan jeritan kesakitan dan teriakan minta tolong korbannya. Tepat saat dia mengangkat tinjunya untuk pukulan berikutnya, Suci berteriak menyuruhnya berhenti. Di saat yang sama, sebuah suara yang kuat bergema, menuntut untuk mengetahui siapa yang berani bertindak lancang. Sekelompok sosok yang mengesankan telah memasuki ruangan, dipimpin oleh seorang pria tua, terhormat dengan janggut putih panjang dan tongkat. Suci menatap pria itu dengan kaget dan takut dan memanggilnya kakek. Kedatangan sang patriark keluarga membekukan semua orang. Kakek Suci, yang diapit oleh anggota keluarga lainnya mengamati pemandangan. Chin Hao tergeletak babak belur di lantai. Suci bersama seorang pria asing dan ibunya yang terkejut. Ekspresi pria tua itu muram saat dia mengumumkan bahwa dia mendengar semuanya. Dia mengarahkan tatapan tajamnya pada cucunya dan, sambil memukulkan tongkatnya ke lantai, menuntut untuk tahu apakah itu benar bahwa dia hamil dengan anak tukang antar ini. Dengan pasrah Suci membenarkan bahwa itu benar. Pengakuan itu membuat keluarga Sue panik. Mereka berteriak bahwa situasinya keterlaluan dan mereka tidak mampu menyinggung keluarga Chin yang kuat. Kakeknya, wajahnya berkerut marah, meraung bahwa satu-satunya solusi adalah menggugurkan
Anak itu. Segera Chin Hao berjuang untuk berdiri dan tidak setuju. Dia berteriak bahwa bahkan jika dia menggugurkannya, anak itu, wanita jalang seperti dia, tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah keluarganya. Membuat keluarga Sue terkejut. Beban situasi menjadi terlalu berat. Mereka mulai meratap bahwa semuanya sudah berakhir, saling menyalahkan karena memanjakan Suci, dan meratapi bahwa keluarga Su sekarang tamat. Suci berdiri diam di tengah tuduhan mereka. Wajahnya seperti topeng kesedihan. Akhirnya dia membentak, menyuruh mereka semua berhenti berdebat. Tekanan emosional dan fisik memakan korban, dan dia berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya saat pusing melandanya. Sebelum dia bisa jatuh, Wong Han ada di sana untuk menangkapnya. Dia menahannya dengan mantap dan meyakinkannya, menyuruhnya untuk tidak takut dan bahwa dia akan membawanya pergi. Saat dia menggendongnya, keluarganya, termasuk orang tuanya, bergegas maju, menuntut agar si tukang antar bau itu melepaskannya dan mengancam akan mematahkan kakinya. Wong Han menoleh ke belakang menatap mereka dengan jijik dan bertanya, apakah mereka bahkan menyebut diri mereka manusia? Tanpa sepatah kata pun dia berbalik dan mulai berjalan keluar rumah sambil membawa Suci yang sekarang pingsan. Ketika orang tuanya mencoba menghalangi jalannya, dia dengan mudah menendang mereka ke samping, membuat mereka terjerembab. Dia berhenti di ambang pintu dan berbalik menghadap keluarga yang terpana dan ketakutan dengan tekad dingin yang tak tergoyahkan. Dia menyatakan bahwa dia membawa Suci bersamanya dan bertanya, apakah ada yang keberatan dengan itu? Membuat mereka benar-benar tidak berdaya untuk menghentikannya. Dengan Suci tidak sadarkan diri di lengannya, Wong Han memberitahu keluarga Suci yang terpana bahwa karena tidak ada yang keberatan, dia pergi. Dia membawanya dari kediaman Su yang kacau ke apartemen bertingkat tingginya yang modern. Di dalam dia dengan lembut membaringkan Suci yang masih tidak sadar di sofanya. Saat dia melakukannya, sebuah kartu terlepas dari dompetnya dan jatuh ke lantai. Setelah memastikan dia beristirahat, Wang Han melihat kartu itu dan mengambilnya. Dia memeriksanya dan terkejut menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia merasakan gelombang kasihan padanya. Berpikir bahwa meskipun dia berasal dari keluarga kaya, tampaknya tidak ada yang mengingat hari istimewanya. Melihat wujudnya yang sedang tidur, dia bertekad untuk menunjukkan padanya apa yang mampu dia lakukan, menegaskan kembali bahwa dia adalah wanitanya. Sekitar 20 menit kemudian, Suci mulai bergerak. Dia perlahan duduk, linglung dan bingung, mengucek matanya dan bertanya-tanya di mana dia berada. Saat itu Wong Han muncul dari ruangan lain mengenakan celemek. Dia mengulurkan semangkuk makanan, di mana Wong Han telah menyiapkan makanan mewah yang dia buat khusus untuknya. Dia terkesan dengan aroma lezat dari berbagai hidangan yang meliputi hidangan kukus, piring buah, dan keju. Dan beberapa minuman. Wong Han membual bahwa keterampilan memasaknya sangat bagus, sehingga bahkan seorang putri dari Dubai akan memohon untuk mencicipinya, terhibur oleh kesombongannya. Suci tersenyum dan bertanya, apakah dia akan mati jika tidak menyombongkan diri? Saat mereka duduk untuk makan, Suci menjadi serius. Dia mengatakan kepadanya bahwa untuk hari ini dia dilarang mengucapkan kata mati. Membuat Wong Han bingung. Sebelum dia bisa bertanya, dia mengungkapkan kejutannya. Dia mengeluarkan kue merah muda kecil dengan satu lilin menyala di atasnya. Dengan senyum percaya diri dia mempersembahkannya kepada Suci yang tercengang dan mengucapkan,
selamat ulang tahun padanya. Benar-benar terkejut. Suci menutup mulutnya karena terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa tahu itu hari ulang tahunnya. Wong Han hanya tersenyum puas. Bertanya apakah dia pikir dia sangat luar biasa, diliputi emosi. Suci terdiam saat air mata terbentuk di matanya. Menyadari hal ini, Wong Han dengan main-main menggodanya. Bertanya apakah dia terharu hingga menangis dan mengatakan padanya tidak apa-apa untuk menangis. Dia kemudian membual bahwa dia bisa meminjamkan bahunya, sesuatu yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh supermodel internasional. Kesombongannya yang absurd memecah ketegangan dan Suci tertawa tulus. Dia kemudian mendorongnya untuk mencoba makanan itu. Dia menggigit dan mengakui rasanya enak. Yang dia jawab dengan percaya diri bahwa tentu saja enak. Setelah mereka makan beberapa saat, Wang Han menyuruhnya untuk membuat permohonan di kuenya. Suci menutup matanya, menyatukan tangannya dan diam-diam setuju. Begitu momen itu berlalu, Wang Han menjadi serius dan bertanya apa rencananya. Suci menatapnya dengan sungguh-sungguh dan mengingatkannya akan janjinya untuk mendukung mereka. Bertanya, apakah dia akan menarik kembali kata-katanya. Wong Han meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukannya, tetapi mengajukan tantangan. Dia bertanya, apakah dia benar-benar berani menikahi seorang tukang antar seperti dia? Bersemangat, Suci berdiri dan menyatakan dia berani, menambahkan bahwa jika dia gagal mendukung mereka, dia akan menikah lagi. Mendengar ini, Wang Han memutuskan dan memberitahunya. Mereka akan mendaftarkan pernikahan mereka keesokan harinya. Dengan tekad yang kuat dia setuju, menyatakan bahwa dia tidak takut. Puas, Wang Han bersandar dengan senyum dan mengatakan bahwa itu sudah beres. Rencana mereka terganggu. Ketika telepon Wang Han berdering, dia memberitahu Suci bahwa dia harus menjawab panggilan itu dan dia mengangguk. Dia melangkah keluar ke balkon untuk menjawab. Orang di ujung sana yang dia panggil Xiao Hua dengan panik memperingatkannya bahwa dia dalam bahaya. Xiao Hua yang memanggil Wang Han bos mengatakan seorang pembunuh bernama Hydra datang ke kota Jiangning untuk membunuhnya. Wang Han tetap tenang dan bertanya, apakah sumbernya dapat dipercaya dan apakah mereka dapat memastikan lokasi Hydra? Xiao Hua melaporkan Hydra terakhir terlihat di dekat villa keluarga Lin. Menyalakan rokok, Wang Han dengan tenang memberitahu bawahannya bahwa dia mengerti dan akan meluangkan waktu untuk mengurus pembunuh itu. Besok, sementara Wang Han berada di balkon, Suci duduk di sofa berbicara di telepon dan memakan kuenya. Dia sedang menelpon sahabatnya, Lin Shuifu, yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya dan bertanya apakah dia yang pertama dengan senyum geli. Suci memberitahu temannya bahwa dia yang kedua. Lin Shuifu terkejut, segera bertanya, siapa yang pertama? Dan berharap itu bukan Chin Hao. Sueci melirik ke arah balkon mengungkapkan bahwa itu dia. Temannya sangat marah menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa terlibat dengan tukang antar itu lagi. Saat dia menggigit kue lagi, Suci menghela nafas dan memberitahu Lin Shuifu yang tercengang bahwa ini adalah cerita yang panjang, tetapi mereka telah memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Besok, berita ini membuat temannya panik yang bertanya, apakah dia sudah gila karena menikahi seorang tukang antar dan menuntut lokasinya? Suci dengan tenang menjawab bahwa dia ada di tempatnya. Lin Shuifu yang khawatir mencoba menenangkannya, berjanji untuk mencari tahu sesuatu. Dia menyatakan dia akan pergi dan memohon kepada orang besar misterius yang memenangkan lelang, orang yang dikenal kakeknya, untuk membantu Suci apapun yang terjadi.
Namun panggilan itu tiba-tiba terputus dan Suci bertanya-tanya apa yang terjadi. Sementara itu di balkon, percakapan tegang Wong Han berlanjut. Bawahannya menambahkan berita yang lebih mengkhawatirkan, memberitahunya bahwa Putri Sulung telah bertanya tentang keberadaannya 2 hari yang lalu. Wong Han menjadi lebih serius, menuntut untuk tahu apakah Shahuai memberitahunya bahwa dia berada di Jiangning. Bawahannya dengan gugup menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan karena dia tahu betul watak sang putri dan takut dikebiri jika tidak menuruti. Berita ini sungguh mengejutkan hingga Wong Han terdiam dan menjatuhkan koreknya. Dia berteriak ke telepon, marah karena bawahan kepercayaannya mengkhianatinya. Xiao Ha mencoba meredakan situasi, menyarankan latar belakang keluarga sang putri, menjadikannya pasangan yang cocok untuk bosnya, dan dia sebaiknya menyerah saja. Wang Han dengan marah memotongnya, menuntut untuk tahu kapan sang putri tiba. Melihat kemarahan bosnya, Xiao Hua beralasan sinyalnya buruk dan langsung menutup telepon, meninggalkan Wong Han yang meradang. Dia ditinggalkan sendirian di balkon, berjongkok frustrasi, berpikir ini adalah situasi yang sangat buruk. Tepat saat itu, teleponnya berdering dengan notifikasi. Kesal, dia bertanya-tanya siapa yang mengganggunya sekarang. Dia melihat layarnya dan melihat pesan dari nomor tak dikenal. Pengirim memperkenalkan diri sebagai Lin Shuifu, cucu Lin Qingyun. Dalam pesan itu, dia menawarkan kemitraan bisnis, menyarankan karena dia baru di kota bekerja sama dengan keluarga Su dalam proyek distrik, baru akan saling menguntungkan. Putus asa untuk membantu temannya, dia membuat tawaran berani. Berjanji jika dia setuju, dia akan melakukan apapun yang dia minta. Membaca proposalnya yang kurang ajar, Wong Han menyeringai, berpikir dia benar-benar punya nyali. Hampir seketika, teleponnya berdering. Itu Lin Qingyun yang jelas telah mengetahui pesan cucunya. Dia meminta maaf sebesar-besarnya atas masalah yang dia timbulkan. Wong Han dengan tenang mengatakan tidak apa-apa. Mengambil alih kendali, Wong Han memberi Lin Qingyun 2 instruksi yang jelas. Pertama, dia membutuhkan senapan runduk dan 2 peluru yang akan dia ambil besok. Kedua, dia memerintahkan Lin untuk memberi Suce wewenang penuh atas proyek distrik baru, melarang siapapun dari keluarga Su terlibat tanpa izin, tanpa ragu. Lin Qingyun setuju untuk melaksanakan perintah tuan mudanya. Kemudian, saat Wang Han berada di balkon, Suci bersantai di apartemennya, berbaring di tempat tidur dan membaca. Teleponnya berdering dengan pesan dari sahabatnya, Lin Shuifu. Pesan itu berisi berita menarik. Lin Shuifu menghubungi tokoh besar misterius yang memenangkan proyek distrik baru. Katanya pada Suci, dia telah setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Su dan yang lebih penting, bersikeras agar Suci yang bertanggung jawab. Mereka akan bertemu besok untuk membahas detailnya. Sangat gembira. Suci dengan senang hati membalas, memastikan dia akan menemuinya besok. Tepat saat itu, Wong Han masuk kembali dan memperhatikan ekspresi bahagianya. Bertanya apa yang membuatnya dalam suasana hati yang baik. Masih melihatnya hanya sebagai pengantar barang. Dia menganggapnya sebagai masalah proyek yang tidak akan dia mengerti. Dia kemudian tampak terkejut dia menemukannya sedang membaca, dan dia menggoda bahwa dia tidak menyangka dia memiliki kebiasaan membaca buku. Dia mendekat, wajah mereka berdekatan,
dan berbisik bahwa ada banyak hal yang tidak dia duga tentang dirinya. Bingung dengan kedekatannya, Suci tersipu dan tergagap, bertanya apa yang dia lakukan dan mengingatkannya bahwa menyetujui untuk menikah dengannya tidak berarti. Tetapi alih-alih bergerak, Wong Han dengan lembut mengambil bantal dari tempat tidur. Dia mengatakan padanya bahwa jika dia lelah, dia harus beristirahat dan dia akan tidur di sofa. Saat dia pergi, dia dengan santai menambahkan bahwa membaca di tempat tidur tidak baik untuk wanita hamil, meninggalkan Suci yang tersipu dan terdiam di belakang. Berbaring kembali, dia malu, berpikir. Dia benar-benar berpikir dia akan melakukan sesuatu. Keesokan harinya, fajar menyingsing cerah di balkon apartemen. Wong Han berada di tengah-tengah latihan yang berat, melakukan push-up handstand satu tangan. Suci mengenakan piyama melangkah keluar dan memperhatikannya dengan geli. Dia bercanda bertanya apakah dia sedang berlatih gaya kata. Dia mendarat dengan mulus dan mengoreksinya. Menyatakan itu adalah teknik yang disebut tangan melingkar naga. Nama yang belum pernah dia dengar. Dia menjelaskan itu bukan seni bela diri yang mencolok, tetapi teknik membunuh yang asli, menunjukkan beberapa gerakan cepat. Penasaran? Suci bertanya mengapa seorang pengantar barang sederhana perlu mempelajari sesuatu yang begitu berbahaya. Wong Han berhenti dan menatapnya, berbagi kebijaksanaan dari ayahnya. Gunakan seni bela diri untuk menghentikan konflik dan melindungi keluargamu. Suci terkesan dan setuju kata-kata ayahnya bijaksana. Mengubah topik pembicaraan, Wong Han berkata, dia telah membuat sarapan dan menyiapkan perlengkapan mandi untuknya. Tersentuh, dia berkomentar dia tidak pernah menyadari pria besar seperti dia bisa begitu perhatian. Dengan seringai percaya diri, dia menjawab ada banyak hal yang belum dia sadari tentang dirinya. Dia kemudian mengatakan padanya bahwa setelah mereka makan, dia harus ikut dengannya ke tempatnya. Dia bingung, bertanya mengapa. Dia menjelaskan mereka membutuhkan buku registrasi rumah tangganya, jika tidak, mereka tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka. Dia kemudian dengan main-main menggodanya, bertanya apakah dia benar-benar yakin untuk menikahi pengantar barang seperti dirinya. Terprovokasi, Suci marah, berpikir dia mundur. Dia berteriak bahwa dia tidak takut dan menyuruhnya untuk bergegas, sehingga mereka dapat mendaftarkan pernikahan mereka segera. Saat mereka berjalan ke sepeda motornya, Suci mengangkat masalah praktis, bertanya apakah mereka harus bertemu orang tuanya terlebih dahulu. Wong Han menolaknya, mengatakan tidak perlu dan mereka dapat membicarakannya setelah bayi lahir. Bingung, Suci bertanya, mengapa mereka harus menunggu? Dengan senyum licik, Wong Han menjelaskan dia takut keluarganya tidak akan menyetujuinya. Dia berpikir bahwa begitu bayi lahir, keluarganya akan dipaksa untuk menerima situasi tersebut. Mendengar ini, Suci berkacak pinggang. Dengan sinis, bertanya, apakah dia menyiratkan dia menikahi keluarganya? Dia dengan main-main menatapnya dan memuji penampilannya, sosok dan temperamen. Tetapi kemudian menambahkan bahwa latar belakang keluarganya agak kurang. Tersinggung, dia bertanya, jika dia pikir dia lebih dari cukup baik untuknya. Wong Han menertawakannya, menyuruhnya untuk tidak menganggapnya terlalu serius dan untuk naik ke sepeda motor. Dengan hemf kesal, dia naik di belakangnya. Dia menyuruhnya untuk memegang pinggangnya erat-erat dan mereka melaju kencang di jalan. Tanpa sepengetahuan mereka,
Mereka sedang diawasi dari tempat tersembunyi. Chin Hao dan seorang bawahan berotot melihat mereka pergi. Bawahan itu berkomentar dengan jijik bahwa Jalang itu menghabiskan malam dengan seorang pengantar barang dan bertanya kepada tuan mudanya apa yang harus dilakukan. Wajahnya gelap karena amarah. Chin Hao memberikan perintah brutal. Dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh pengantar barang itu dan kemudian membawa Jalang itu ke hotel untuknya. Bawahan itu meletakkan buku-buku jarinya dan mengatakan dia akan membawa anak buahnya dan segera mengikuti mereka. Saat Wong Han dan Suci berkendara melalui kota, dia memperhatikan di kaca spionnya bahwa sebuah van putih telah membuntuti mereka. Dia menyadari mereka sedang diikuti. Berpikir cepat, dia bersandar dan memberitahu Suci perubahan rencana. Dia mengatakan dia harus pulang dulu untuk mengambil barang-barangnya, karena dia ada urusan yang harus dijalankan. Tidak menyadari bahaya, dia setuju. Wong Han kemudian mempercepat, menyusuri lalu lintas untuk menghilangkan pengejar mereka. Mengikuti rencananya, Wong Han mengantar Suci ke rumah aman. Begitu dia aman di dalam, dia kembali ke sepeda motornya dan melaju pergi, menarik perhatian pengejarnya. Van putih itu segera mengejar, mengikutinya ke lingkungan mewah. Wong Han memimpin mereka dalam pengejaran singkat sebelum berhenti di sebuah villa modern yang besar, lokasi yang sengaja dipilih. Dia menghentikan sepeda motornya dan turun, tampak menunggu. Dia melirik ke balkon lantai 2 villa dan melihat seorang pria dengan rambut runcing bersembunyi di sana, memastikan itu adalah penyergapan. Pria di balkon menyadari dia telah terlihat. Tidak gentar Wong Han dengan tenang berjalan menuju villa, berpikir bahwa karena musuh-musuhnya berkumpul di sini, inilah saatnya untuk mengurus mereka semua sekaligus. Dia memasuki rumah mewah yang kosong dan berjalan ke atas. Dia mengambil senapan bersupresi, terkesan dengan efisiensi Lin. Namun perhatiannya tiba-tiba tertangkap oleh sesuatu tak terduga. Dia mendongak dan melihat bra biru tergeletak di tempat tidur terdekat, membuatnya bingung sesaat. Sebelum dia bisa memprosesnya, seorang wanita yang terbungkus handuk keluar dari kamar sebelah. Itu adalah Lin Shuifu, sahabat Suci, yang menjerit ketakutan saat melihat seorang pria asing di kamarnya memegang senapan berkekuatan tinggi. Mengenalinya, Lin Shuifu dengan marah menuntut untuk tahu apa yang dilakukan tukang antar bau itu di rumahnya. Mengingatkannya bahwa dia telah memasuki villa keluarga Lin tanpa izin. Namun sebelum perdebatan mereka meningkat, sebuah titik laser merah muncul di dahinya. Melihat laser penembak jitu, Wong Han langsung berteriak padanya untuk tiarap. Tanpa sedetik pun waktu tersisa, sebuah peluru menghantam jendela. Wong Han menerjang ke seberang ruangan, menerjang Lin Shuifu yang ketakutan, dan menjauhkannya dari jalur peluru tepat pada waktunya. Mereka jatuh ke tempat tidur dan dia meronta melawannya. Berteriak agar bajingan itu melepaskannya. Dia menahannya dengan kuat, ekspresinya serius, dan dengan tenang memperingatkannya untuk berhenti berteriak, memberitahunya bahwa jika dia mengeluarkan suara lagi, dia akan terbunuh. Bangkit berdiri, Wong Han meraih senapan penembak jitu saat Lin Shuifu yang terkejut bertanya apa yang terjadi. Dia mengabaikannya dan bergerak ke jendela yang pecah dan membidik villa di seberang mereka. Dia menggumamkan ejekan bahwa Hydra pasti tidak punya 9 otak dan menembakkan satu tembakan yang tepat. Peluru itu terbang melintasi halaman dan menemukan sasarannya, mengenai penyergap di balkon seberang.
Penembak jitu itu terbunuh seketika, merosot ke tanah dengan peluru di kepalanya. Wang Han menurunkan senjatanya dengan hormat santai, berkomentar dengan kecewa bahwa Hydra diurus dengan begitu mudah. Sebelum dia bisa merayakannya, Lin Waifu yang panik meraihnya, menuntut penjelasan untuk senjata di rumahnya. Tetapi pada saat itu indra Wang Han berkobar saat dia mendeteksi ancaman lain. Peluru kedua merobek udara, menghancurkan jendela lain dari sudut yang berbeda, bereaksi dengan kecepatan luar biasa. Wang Han kembali berteriak padanya untuk tiarap dan melemparkan dirinya ke atasnya, melindunginya dengan tubuhnya. Mereka jatuh ke lantai saat peluru melesat melewati tempat mereka berdiri, menghantam dinding di belakang mereka. Masih di lantai bersama Lin Waifu, Wang Han menyadari ada lebih banyak penyerang di luar. Berpikir cepat, dia mengambil sepotong pakaiannya dari tempat tidur dan melemparkannya ke udara sebagai umpan. Dia secara mental mendaftar lawannya, pembunuh Hydra, preman dari Van, dan penembak jitu baru ini. Dia menyimpulkan dengan muram. Dia memiliki beberapa tamu untuk dihadapi hari ini. Umpan itu berhasil. Saat penembak jitu musuh menembak gerakan itu, Wang Han membidik dengan senapannya sendiri. Lin Shuifu yang ketakutan mengawasi dari belakangnya. Dia membalas tembakan dengan peluru kedua. Dan terakhirnya, tembakan itu terbang melintasi ruang terbuka dan mengenai penembak jitu lain yang bersembunyi di lokasi yang berbeda, melumpuhkannya segera. Tembakan gencar meletus dari lokasi ketiga saat pembunuh lain di atap terdekat, melepaskan rentetan tembakan ke jendela mereka. Wang Han meraih Lin Shuifu dan menyelam di belakang sofa untuk berlindung saat dinding di belakang mereka dihujani peluru, terjebak dalam posisi yang membahayakan. Dia berteriak dan memanggilnya mesum. Setelah penembakan berhenti, Wang Han dengan tenang memetik salah satu selongsong peluru musuh yang kosong dari dinding. Dia memeriksanya dengan cermat dan mengenali lambang bintang berujung 6 yang unik di dasarnya. Dia mengidentifikasinya sebagai hulu ledak khusus dari organisasi pembunuh Eropa Timur, terkenal yang dikenal sebagai Aries. Dia menoleh ke Lin Shuifu yang terguncang dan bertanya, kapan dia berhasil memprovokasi orang-orang berbahaya seperti itu? Dia hanya bisa tergagap bahwa dia tidak tahu. Pada saat itu Wang Han melihat senapannya yang kosong dan mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Dia hanya meminta 2 peluru dan sekarang kehabisan amunisi. Dia berlutut bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Sekarang dia tidak bersenjata dan dikelilingi. Tiba-tiba sebuah ingatan menghantam Lin Shuifu. Dia memberitahu Wang Han. Dia mungkin tahu siapa dalang serangan itu. Dia ingat bahwa beberapa waktu lalu seorang bos Eropa Timur mencoba membeli teknologi penelitian dari perusahaannya. Tetapi dia menolak tawarannya. Wahyu ini memberikan motif yang jelas bagi para pembunuh bayaran profesional yang sekarang mencoba membunuhnya saat hujan peluru berlanjut. Mata Wang Han menyipit, dia dengan cepat mendorong kepala Lin Shuifu ke bawah, berteriak agar dia berhati-hati saat peluru lain melesat melewati mereka. Terjebak di belakang sofa, mereka duduk di tengah puing-puing menunggu jeda dalam tembakan. Tanpa amunisi yang tersisa, Wang Han membutuhkan rencana lain. Matanya tertuju pada pecahan kaca yang pecah di lantai. Memutuskan langkah putus asa, dia mengambil pecahan kaca yang tajam, memanfaatkan jeda sesaat dalam penembakan.
Dia melompat berdiri dan dengan kecepatan luar biasa melemparkan pecahan kaca. Seperti pisau lempar ke arah posisi penembak jitu terakhir, proyektil darurat itu menemukan sasarannya, dan si pembunuh berteriak kesakitan. Dengan penembak jitu terakhir, dilumpuhkan. Ancaman langsung telah berakhir. Wong Han berdiri dan memberitahu Lin Shuifu bahwa dia bisa bangun sekarang karena aman. Akhirnya berdiri, dia menatapnya dengan curiga dan menghadapinya secara langsung. Dia menyatakan pekerjaannya sebagai pengantar barang pasti hanya kedok dan menuntut untuk tahu siapa dia sebenarnya. Wang Han dengan dingin menolak pertanyaannya, mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu tahu identitasnya. Marah atas kerahasiaannya, dia mengancam akan memberitahu Suci segalanya. Tetapi dia dengan cepat meletakkan jari ke bibirnya. Untuk membungkamnya, ekspresinya berubah serius saat dia memperingatkannya untuk diam, menjelaskan bahwa dia mendengar suara di luar. Ekspresi teror melintasi wajah Lin Waifu saat dia bertanya, apakah masih ada lebih banyak musuh yang panik? Dia meraihnya dan bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Dia dengan tenang mengatakan padanya untuk tidak khawatir, dan bahwa dia akan pergi melihatnya. Sementara itu di lantai bawah, 3 preman Chin Hao telah memasuki villa yang dipersenjatai dengan parang besar. Salah satu dari mereka mengenali Wong Han dan bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang pengantar barang di tempat seperti ini. Pemimpin itu mencibir, berasumsi bahwa dia pasti pencuri biasa. Tepat saat itu Wong Han muncul di puncak tangga. Dia melihat ke bawah pada para penyusup bersenjata dan dengan lambaian santai menyapa mereka dengan seringai percaya diri. Wang Han dengan tenang bertanya kepada 3 pria bersenjata itu apakah mereka mencarinya. Pemimpin berotot itu mengarahkan pedangnya ke Wang Han, mengatakan mereka adalah anak buah Brother Hao yang dikirim oleh Chin Hao. Dia menuduh Wang Han tidur dengan wanita bos mereka. Suci sementara preman lain dengan tidak sabar mengatakan untuk berhenti berbicara dan langsung mematahkan kakinya. Sama sekali tidak terpengaruh, Wang Han hanya bertanya apa yang mereka rencanakan. Marah dengan kesombongannya, para preman menyerbu maju sambil meneriakkan hinaan. Pertarungan itu sangat singkat. Wang Han bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencegat penyerang pertama dengan tendangan kuat ke wajah yang membuat kepalanya tersentak ke belakang dalam hitungan detik. 2 preman tidak sadarkan diri, hanya menyisakan pemimpin mereka yang terpana. Preman berotot itu menatap dengan tidak percaya, bertanya-tanya sejak kapan standar untuk pengantar barang menjadi begitu tinggi dan menyadari lawannya adalah seorang ahli bela diri terlatih, menolak untuk menerima kekalahan oleh seorang pengantar barang belaka. Dia mengeluarkan teriakan marah dan menyerbu Wang Han dengan parangnya. Wang Han dengan mudah melompati ayunan liar itu dan dalam satu gerakan memberikan tendangan dahsyat ke lengan pria itu. Pukulan itu membuat parang itu terbang dan menjatuhkan preman itu ke tanah. Dengan ketiga penyerang dikalahkan, Wong Han berdiri di tengah tubuh yang berserakan. Lin Shuifu yang menyaksikan pertarungan dari puncak tangga akhirnya mengeluarkan jeritan ketakutan. Suara itu memperingatkan pemimpin yang jatuh, yang meskipun dipukuli masih sadar marah dengan teriakannya. Dia berjuang untuk berdiri dan melihat peluang menerjang ke arah Lian Shuifu yang tak berdaya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia meraihnya dan menempelkan pedangnya ke tenggorokannya,
menyanderanya. Dia melotot ke arah Wong Han, mengancam akan membunuhnya jika dia mengambil langkah lain. Lin Shuifu yang ketakutan memperingatkannya bahwa kakeknya tidak akan mengampuninya jika dia berani menyakitinya, namun Wong Han tetap sangat tenang. Dia menatap preman itu dan dengan kurangnya emosi yang mengerikan, hanya menyuruhnya untuk melanjutkan dan melakukannya, mengabaikan pisau di tenggorokan Lin Shuifu. Wong Han berjalan perlahan menuju preman yang panik, mengejeknya dan bertanya, mengapa dia belum menindaklanjuti ancamannya. Saat Wong Han melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya, dengan dingin dia bertanya apakah pria itu terlalu takut. Preman itu berkeringat dan dengan ketakutan berteriak padanya untuk berhenti dalam gerakan cepat. Wong Han memperpendek jarak dalam sekejap sebelum preman itu bisa bereaksi. Wong Han menangkap sisi datar bilah pedang. Di antara ibu jari dan telunjuknya menghentikan senjata itu sepenuhnya. Dia menatap preman itu dengan jijik dan bertanya, apakah dia benar-benar berpikir dia cukup terampil untuk mengacungkan pedang di depannya? Preman itu terkejut dengan kekuatan Wong Han yang luar biasa. Menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak bisa menggerakkan pedang itu sama sekali. Wong Han terus mengejeknya. Bertanya lagi mengapa dia tidak bergerak saja. Lalu dengan jentikan jarinya yang sederhana dia menghancurkan bilah baja itu. Mengirim pecahan logam beterbangan saat preman dan Lin Shuifu menatap dengan tak percaya. Sebelum preman itu bisa pulih, Wong Han meraih lehernya mengangkatnya dari tanah. Dia bertanya, apakah udang busuk? Seperti dia bahkan layak untuk melawannya. Tercekik preman itu mencoba menyelamatkan dirinya dengan terengah-engah bahwa dia adalah anggota dari perkumpulan naga hitam yang kuat. Wong Han tidak terkesan dengan nada meremehkan bertanya jadi kenapa. Sebelum membenturkan kepala pria itu ke lantai membuatnya pingsan. Namun preman itu tiba-tiba pulih dan mencoba taktik baru. Dia merangkak berdiri memohon pada Wong Han untuk tidak menempuh jalan kejahatan. Permohonan aneh ini tidak berpengaruh. Wong Han memberikan injakan brutal ke wajah pria itu menyebabkan dia berteriak kesakitan saat darah menyembur dari mulutnya. Benar-benar hancur preman itu memohon ampun. Dia memohon pada Wong Han untuk berhenti mengarang cerita tentang memiliki ibu berusia 80 tahun. Dalam tawaran putus asa terakhir, dia memberitahu Wong Han bahwa dia memiliki informasi penting untuk dilaporkan berdiri di atasnya Wong Han. Memberi preman yang babak belur itu 3 detik untuk kata-kata terakhirnya. Pria itu dengan cepat mengungkapkan informasi pentingnya saudara, bagaimana Chin Hao sudah pergi mencari Suci. Dan jika Wong Han tidak bergegas, dia akan terlambat. Berita ini mengejutkan Wong Han dengan marah. Bahwa preman itu tidak memberitahunya informasi penting ini lebih cepat. Dia memberikan satu tendangan ganas terakhir membuatnya pingsan. Tepat pada saat itu, mereka mendengar ketukan keras di pintu. Sebuah suara dari luar mengumumkan bahwa mereka adalah polisi menyadari dia harus segera pergi. Wong Han memberitahu Lin Shuifu dia akan menemukan Suci dan menyerahkan situasi itu di tangannya. Dia memberinya satu instruksi terakhir untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia ada di sana saat dia berlari keluar. Dia menyuruhnya pergi meyakinkannya bahwa dia tahu apa yang harus dikatakan. Sesaat kemudian 2 petugas polisi memasuki villa. Petugas pemimpin menunjukkan lencana Lin Shuifu dan bertanya apa yang terjadi saat 2 mobil polisi berhenti di luar. Dia mulai menjelaskan bahwa dia sedang mandi ketika 3 pria masuk dengan pisau mengikuti pernyataannya. Polisi menangkap 3 preman yang tidak sadarkan diri. Seorang petugas melaporkan kepada kaptennya bahwa mereka menemukan 2 mayat. Penembak jitu Wong Han telah membunuh di villa di seberang jalan. Dan bahwa mereka tidak terlihat seperti orang biasa.
Terkejut, kapten memerintahkan anak buahnya untuk membawa semua orang dan semuanya ke kantor polisi untuk penyelidikan sementara itu. Suci sedang disudutkan di kamar tidur oleh Chin Hao yang marah. Dia mengungkapkan niat jahatnya mengingatkannya pada saat dia membius minumannya dan menyombongkan diri bahwa dia akan memaksakan dirinya padanya sekarang. Suci yang ketakutan menyuruhnya untuk keluar, tetapi dia malah semakin marah. Dia mencibir bahwa dia telah mengirim orang untuk membunuh pengantar barang dan bahwa ketika mereka selesai dia akan memaksanya di depannya dengan serangan terakhir. Dia bersumpah bahwa dia akan mempermainkannya sampai mati. Chin Hao menyematkan Suci yang berjuang ke tempat tidur. Dia menyuruhnya untuk melepaskannya, tetapi dia mengejeknya, mengatakan dia bisa berteriak sepuasnya karena tidak ada yang akan menyelamatkannya. Dia menambahkan dengan seringai sinis bahwa pengantar barang itu sibuk dengan masalahnya sendiri dan bahwa hari ini dia akan memaksakan dirinya padanya tepat saat dia membungkuk. Sebuah tamparan keras menghantam wajahnya, mengirim gigi beterbangan. Chin Hao terlempar ke seberang ruangan. Mendarat dalam tumpukan di ambang pintu berdiri Wong Han yang menatap pria yang jatuh itu dan dengan dingin menyatakan bahwa dia pasti sudah bosan hidup untuk berani menyentuh wanitanya. Berjuang untuk berlutut dan memegangi wajahnya yang memar, Chin Hao dengan marah bertanya kepada pengantar barang itu. Jika dia tahu siapa ayahnya, tidak terkesan Wong Han mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli siapa ayahnya. Dia akan membayar karena memiliki putra seperti dia. Marah, Chin Hao bangkit berdiri berteriak bahwa ayahnya adalah Qin Gang, orang terkaya di kota Jiangning, dan bahwa melawan dia adalah hukuman mati. Dia kemudian menerjang maju untuk menyerang. Wong Han dengan mudah menghindari serangan ceroboh itu dan memberikan tendangan kuat meremehkannya sebagai pecundang. Pukulan itu membuat Chin Hao terbang ke sepotong furnitur, membuatnya benar-benar pingsan. Wong Han kemudian berbalik ke Suci yang terguncang dan dengan lembut mengatakan padanya untuk tidak takut karena semuanya sudah berakhir sekarang. Dia menariknya ke dalam pelukan pelindung saat dia mengatakan kepadanya betapa senangnya dia bahwa dia datang. Dia memeluknya erat dan meyakinkannya bahwa selama dia bersamanya tidak ada yang akan berani menyentuhnya lagi. Sementara itu, Chin Hao yang babak belur berjuang untuk berdiri dan tersandung keluar dari ruangan meneriakkan satu ancaman terakhir pada pengantar barang yang bau itu untuk menunggu saja dengan bahaya langsung hilang. Suci menatap Wong Han dan bertanya jam berapa sekarang. Bingung, dia bertanya padanya ada apa. Dia menjelaskan, dia hampir melupakan pertemuan penting di perusahaannya dan bertanya apakah dia mau pergi bersamanya. Dengan senyum hangat Wong Han setuju tanpa ragu. Berjanji dia akan menemaninya kemana saja. Suci dan Wong Han tiba dengan mobil sport merah di sebuah bangunan perusahaan modern yang besar. Saat mereka keluar, seseorang menyapa Suci mengatakan kepadanya bahwa Liu Yue sudah menunggu di ruang konferensi mereka masuk, dan Suci meminta maaf kepada seorang wanita berjas bisnis karena terlambat. Wanita itu Liu Yue tidak lain adalah asisten Wong Han. Liu Yue, dia terkejut melihatnya dan hampir menyapanya sebagai tuan muda, tetapi dia dengan cepat menghentikannya dengan isyarat. Berpikir cepat Wong Han merangkulnya dan berpura-pura mereka adalah teman sekelas. Lama ini mengejutkan Suci yang tidak percaya Wong Han dan Presiden Liu yang kuat saling mengenal. Suci berkomentar tentang kebetulan itu dan Liu Yue dengan gugup setuju. Saat dia diundang untuk duduk bersama semua orang yang duduk, Liu Yue bersiap untuk memulai bisnis dan Suci setuju untuk memulai. Namun, tepat saat mereka akan memulai, pintu terbuka. Suci, kakeknya ayahnya,
Dan dua pria lain dari keluarga Su masuk dengan menjilat Liu Yue dan mengungkapkan betapa terhormatnya mereka. Mereka bersikeras bahwa untuk proyek sepenting itu mereka tidak mungkin ceroboh. Suci yang terkejut bertanya kepada kakeknya mengapa dia ada di sana. Dan Liu Yue dengan sopan menyapanya. Kakek menjelaskan dia sangat bersemangat tentang proyek distrik baru. Bahwa dia bergegas, sikap ramahnya menghilang. Ketika dia melihat Wong Han, dia dengan marah bertanya pada Suci, mengapa dia membawa orang luar ke pertemuan penting seperti itu? Suci mempertahankan posisinya mengingatkan kakeknya bahwa karena dia bertanggung jawab atas proyek itu adalah haknya untuk memutuskan siapa yang dia bawa ini. Membuat ayahnya marah. Sujianye yang berteriak padanya mempertanyakan kapan gilirannya untuk berbicara untuk perusahaan. Dia meremehkannya, mengatakan padanya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi dan memerintahkannya untuk menyerahkan kursinya untuk saudaranya dan pergi menuangkan air untuk Liu Yue. Pada saat itu seorang pria muda yang menyeringai maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Sule. Dia menyuruh Liu Yue untuk membahas proyek itu dengannya. Menolak Suci dengan mengatakan dia tidak punya hak suara. Suci mencoba memprotes kepada kakeknya bahwa proyek itu diberikan kepadanya. Tetapi ayahnya memotongnya lagi berteriak padanya untuk menuangkan air. Akhirnya pria lain, Paman Suci Sujinjong, memberikan pukulan terakhir. Dia dengan sombong memberitahu Suci bahwa mulai sekarang, semua urusan perusahaan harus diserahkan kepada Sule, mengingatkannya bahwa dia akan segera menikah dan harus memahami tempatnya. Saat keluarga Su mencoba untuk mendorong Suci ke samping Wong Han, akhirnya berbicara dengan tangan disilangkan dan tatapan tajam. Dia bertanya kepada mereka apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan, mengingatkan mereka proyek itu awalnya diberikan kepada Suci. Ini membuat kakek Suci marah yang berteriak pada Wong Han untuk diam dan mempertanyakan hak apa yang dia miliki untuk berbicara. Sule menyeringai, mengejek Suci karena punya pacar seorang pengantar barang. Lalu dia memberitahu kakeknya. Dia mendengar Suci juga hamil anak dari pria itu. Mendengar itu, sang kakek sangat marah dan menunjuk Wong Han. Dia memerintahkan Suci untuk segera mengusir sampah rendahan itu, menyatakan dia dan anjingnya dilarang masuk perusahaan. Suci membela Wong Han, berargumen bahwa tidak masalah apa pekerjaannya karena dia mendapatkan uangnya dengan jujur. Kakeknya tidak punya hak untuk menghinanya. Pembangkangannya hanya membuat lelaki tua itu semakin marah. Melihat situasinya tanpa harapan, Wong Han berdiri untuk pergi bersama Suci. Dia memberitahu keluarga Suci bahwa mereka tidak tahu malu dan mengulangi persyaratannya. Proyek itu hanya bisa ditangani oleh Suci. Sang kakek menghadapinya, menuntut untuk tahu hak apa yang dimiliki seorang pengantar barang untuk membuat tuntutan. Alih-alih menjawab, Wong Han berbalik ke arah Liu Yue yang gugup. Dia dengan halus menyapa Liu Yue sebagai teman sekelas lamanya dan memintanya untuk melakukan sesuatu untuknya. Dia menyatakan bahwa Suci adalah tunangannya dan proyek itu harus diberikan hanya kepadanya. Di bawah tatapannya yang memerintah, Liu Yue dengan enggan setuju. Sule terkejut dan mencoba berdebat, memberitahu Liu Yue bahwa Suci tidak bertanggung jawab dan tidak tahu apa-apa tentang perusahaan. Dia bersikeras bahwa dia akan menjadi pilihan yang lebih baik. Tetapi Liu Yue mengikuti perintah Wong Han, mengabaikannya dan berbicara langsung kepada kakeknya. Dia menyatakan perusahaannya hanya akan bekerja dengan Suci. Jika keluarga Sue tidak setuju, mereka akan mencari mitra lain.
Sang kakek terkejut dan meminta untuk berbicara dengan bosnya. Liu Yao memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. Dia memberitahu sang kakek bahwa dia memiliki wewenang penuh dan bahwa dia, sang patriark, tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan bosnya. Kata-kata kasar itu membuat lelaki tua itu berkeringat dan benar-benar kehilangan kata-kata, benar-benar kalah dan dipermalukan di depan keluarganya. Benar-benar kalah, ayah suci. Sujiannya dengan cepat mengubah nadanya. Dia memberitahu Liu Yue untuk tidak marah dan meyakinkannya bahwa mereka akan memenuhi tuntutannya. Dia setuju untuk menempatkan Suci sebagai penanggung jawab. Ayah mertuanya setuju mengatakan bahwa selama mereka mendapatkan kemitraan, tidak masalah jika Suci yang melakukannya. Puas, Liu Yue menyatakan bahwa mereka akan menandatangani kontrak hari ini. Sekarang memegang kendali, Liu Yue berdiri di samping Suci dan membubarkan sisa keluarga Su. Dia memberitahu mereka bahwa dia dan Suci perlu membahas detail kontrak secara pribadi dan mereka bisa pergi tanpa bisa membantah. Su Jianye hanya bisa setuju dan dia membantu ayah mertuanya yang terkejut keluar dari ruangan saat para pria yang kalah itu keluar. Sulei mencoba memprotes kepada ayahnya. Tetapi dia dengan cepat dibungkam dan diusir. Begitu mereka pergi, Wang Han menyaksikan pintu tertutup dengan seringai. Berpikir betapa bodohnya mereka dan bagaimana mereka mendatangkan penghinaan pada diri mereka sendiri. Liu Yue kemudian secara profesional menyerahkan kontrak kepada Suci untuk ditinjau. Sementara itu, di sebuah kantor di tempat lain, Sule yang marah menghadapi ayahnya, Su Jianye, menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa membiarkan jalang itu. Suci menjadi penanggung jawab. Su Jianye duduk dengan tenang di mejanya, menyuruhnya untuk tidak khawatir, meyakinkannya bahwa dia punya rencana. Ketika Sule mencoba bertanya kepada paman mereka, Su Jianye untuk pergi, ayahnya menghentikannya, menyatakan bahwa mereka semua berada di pihak yang sama. Dia kemudian mengungkapkan rahasia keluarga yang mengejutkan. Suci bukan putri kandungnya. Baik Sulei maupun Su Jinjong terkejut. Su Jinjong bertanya, apakah saudara iparnya berselingkuh darinya? Tetapi Su Jianye mengklarifikasi kebenarannya. Dia menjelaskan bahwa istrinya, Yang Hui Min, tidak dapat memiliki anak. Jadi mereka mengadopsi Suci. Dia kemudian mengeluh bahwa Suci sekarang telah mempermalukan keluarga dengan terlibat dengan seorang pengantar barang. Su Jinjong yang berpikir bertanya siapa orang tua kandung Suci. Su Jianye menepis pertanyaan itu, mengatakan dia tidak tahu dan berasumsi mereka sudah lama meninggal. Tidak meninggalkan apapun selain liontin jade yang tidak berharga. Sule yang tidak sabar menyela, ingin mendengar rencana ayahnya. Dengan seringai jahat, Su Jianye mengungkapkan rencananya. Dia menyuruh mereka untuk menunggu dan membiarkan Suci mengambil alih proyek untuk saat ini. Begitu dia melakukan kerja keras, dia punya cara untuk merebutnya darinya. Memahami rencana itu, Sule setuju dengan senyum licik percaya diri. Berpakaian jas dengan sebatang rokok, Wang Han mendekati dua penjaga keamanan yang bertugas dan meminta korek api. Seorang penjaga yang lebih gemuk menawarkan korek api,
Memperhatikan pakaian formal Wang Han, penjaga itu berasumsi dia ada di sana untuk wawancara, tetapi Wang Han mengatakan tidak. Penasaran, penjaga itu kemudian bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dengan sangat santai, Wang Han mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pengantar barang. Kedua penjaga itu tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka bercanda bahwa pengantar barang dan penjaga keamanan adalah musuh abadi. Wang Han terkekeh, tetapi kemudian dia memperhatikan kedua penjaga itu menjadi serius dan berdiri tegak. Jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Tiba-tiba, para penjaga berdiri tegak. Salah satunya memberitahu yang lain bahwa Presiden Su telah tiba. Penjaga yang lebih gemuk menjelaskan dengan kekaguman bahwa Presiden Su adalah wanita tercantik di perusahaan dan bahwa melihatnya setiap hari memberinya motivasi untuk bekerja. Wang Han mengejek mereka karena begitu bersemangat karena seorang wanita. Kesal, penjaga itu menyuruhnya untuk tidak bertingkah begitu tinggi dan perkasa, mengingatkannya bahwa sebagai seorang pengantar barang, dia tidak lebih baik dari mereka. Pada saat itu, Suki yang anggun muncul. Kedua penjaga itu menyapanya dengan penuh semangat dan hormat sebagai Presiden Su. Dia mengakui kerja keras mereka dan mengatakan dia akan mengambil mobilnya. Saat Suci berjalan menuju mobil sport merahnya, penjaga yang lebih gemuk sangat gembira, membual kepada rekannya bahwa Presiden Su berbicara kepadanya. Wang Han menyaksikan ini dan bertanya, apakah reaksi sebesar itu diperlukan? Penjaga itu mendekati Wang Han dan meletakkan lengan di bahunya dengan merendahkan. Dia menawarkan beberapa nasihat, mengatakan kepadanya bahwa bahkan sebagai seorang pengantar barang, masih penting untuk memiliki mimpi. Saat itu, Suci berhenti di samping mereka dengan mobil sport merahnya yang mencolok. Dari kursi pengemudi, dia melihat Wang Han dan menyuruhnya untuk masuk. Wang Han mengucapkan selamat tinggal kepada para penjaga dengan senyum, mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mengingat kata-kata mereka dan sampai jumpa nanti. Dia kemudian masuk ke kursi penumpang mobil mewah itu. Kedua penjaga itu benar-benar membeku menyaksikan dengan tidak percaya saat mobil sport itu melaju pergi, tidak dapat memproses bahwa pengantar barang yang rendah hati, yang baru saja mereka kasihan ditinggalkan bersama bos mereka yang cantik dan tak terjangkau. Saat mereka berkendara, Wang Han memperhatikan ekspresi bahagia Suci dan berkomentar bahwa semuanya pasti berjalan lancar. Suci setuju, menjelaskan itu berkat temannya, Lin Shuifu, yang menemukan bos besar misterius di balik proyek distrik baru. Dia menambahkan bahwa dia bertekad untuk berterima kasih kepada orang ini secara langsung. Terhibur, Wang Han mengatakan padanya bahwa dia pasti harus berterima kasih padanya. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan, memberitahu Suci bahwa dia telah menghubungi Biro Urusan Sipil dan mereka akan mendaftarkan pernikahan mereka besok pagi. Suci dengan tenang menyetujui rencana itu, tetapi menetapkan kondisinya. Dia hanya menginginkan surat nikah agar anak mereka memiliki ayah. Setelah bayi itu lahir, dia akan memberinya pembayaran bulanan sebesar 30.000. Wang Han yang terkejut bertanya, apakah dia mencoba menjadikannya sebagai pendamping bayaran. Suci mengatakan kepadanya bahwa dia bisa berpikir apapun yang dia inginkan. Dengan seringai percaya diri, Wang Han menyilangkan tangannya dan membalas bahwa jika dia benar-benar ingin mempertahankannya, Liu Shisi, berapa banyak yang mungkin bisa didapatkan seorang tukang antar dalam sebulan dan menyiratkan 30.000 sudah lebih dari cukup dalam frustrasinya. Dia menginjak pedal gas
dan mobil sport merah itu melaju kencang di jalanan kota. Mereka segera tiba di pintu masuk kompleks perumahan mewah. Setelah parkir, Wong Han keluar dan bersandar di pintu, menggoda Suci bahwa dia tampaknya tahu jalannya dengan baik dan sudah menghafal jalan ke rumahnya. Kesal, dia menjawab bahwa dengan GPS dia bisa pergi kemana saja saat mereka berjalan melalui kompleks itu. Telepon Wong Han mulai berdering. Dia menyuruh Suci untuk menunggu sebentar karena dia harus menerima panggilan itu. Wong Han menjawab dengan santai, bertanya pada orang tua, "Di ujung sana, apa yang terjadi?" Orang itu memberitahunya, sebuah kiriman telah disita oleh perkumpulan naga hitam dan dia perlu menanganinya. Penelepon juga menyebutkan sebuah kartu telah ditinggalkan di depan pintunya. Untuk membantu masalah ini, Wong Han dengan percaya diri setuju, berjanji untuk mengurus semuanya pada siang hari. Keesokan harinya penelepon tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Menanyakan apakah dia mendengar dengan benar bahwa Wong Han akan menikah. Pertanyaan ini mengejutkan dan membuat marah Wong Han yang menuntut untuk tahu siapa yang membocorkan informasi itu. Pria tua itu mengungkapkan bahwa Lin Qingyun memberitahunya dan menuduh Wong Han mencoba menikah tanpa izin. Dia melanjutkan omelannya mempertanyakan mengapa Wong Han akan melewati banyak pewaris kaya demi seorang gadis dari keluarga Sui yang kecil. Wong Han mencoba meredakan situasi dan menjelaskan. Namun pria tua itu memotongnya, mengatakan tidak perlu penjelasan. Sebaliknya, dia memberitahu Wong Han yang ketakutan bahwa kakak perempuannya akan datang untuk menanyainya secara pribadi keesokan harinya. Dan dia harus mempersiapkan diri. Wong Han panik memohon agar pria tua itu tidak terlalu kejam dan bertanya, apakah dia bahkan bisa selamat dari kunjungannya? Tetapi panggilan itu tiba-tiba berakhir. Wong Han yang marah dan stres menutup telepon, menggumamkan ancaman bahwa dia akan membalas pria tua itu. Menyadari keadaannya yang gelisah, Suci mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Dengan cepat menyembunyikan kekacauannya, Wong Han meyakinkannya bahwa itu bukan apa-apa. Dia meletakkan lengan yang menenangkan di bahunya dan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk pulang. Mereka berjalan kembali ke apartemennya memasuki ruang tamu modern. Begitu di dalam, Suci melihat sebuah kartu putih di atas meja kopi dan bertanya, apa itu? Wong Han dengan santai menjelaskan bahwa itu hanyalah kartu hadiah yang ditujukan untuk orang lain. Mengubah topik pembicaraan, dia melepas jaketnya dan menyarankan dia pasti lapar menawarkan untuk memasak. Suci dengan tenang setuju. Saat dia menuju ke dapur, Suci duduk di sofa memegang jaketnya. Senyum kecil puas terbentuk di wajahnya saat dia berpikir bahwa memiliki pria simpanan di rumah sebenarnya cukup menyenangkan. Di apartemennya Wong Han, mengenakan celemek menyuruh Suci untuk duduk, dan dia akan segera selesai memasak. Dia berterima kasih padanya saat dia menuju ke dapur. Dia dengan bercanda berkomentar bahwa itu bukan masalah bagi istri dan anaknya. Menambahkan bahwa dia bagaimanapun juga seorang suami rumah tangga, simpanan. Komentarnya membuat Suci terdiam, dan dia duduk di sofa dengan senyum geli samar. Keesokan harinya, adegan beralih ke biro urusan sipil Zhongning. Wang Han dan Suci berjalan keluar dari gedung masing-masing memegang sertifikat pernikahan merah. Wang Han dengan bangga menyatakan bahwa mulai sekarang dia secara resmi adalah seorang pria yang sudah menikah. Suci dengan bercanda menggodanya, menanyakan rencananya untuk hari itu.
Dan apakah dia akan mengantarkan makanan? Wang Han menepisnya, bercanda bahwa sekarang dia mengenakan pakaian bagus. Dia harus pergi keluar dan bersenang-senang dengan beberapa wanita muda. Tanggapannya membuat Suci kesal. Dia menyebutnya tidak ada harapan dan mengeluh bahwa bahkan sebagai pria yang sudah menikah dia masih memiliki temperamen yang buruk. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan kesal, menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan saat dia pergi. Ekspresi main-main Wang Han menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dia berpikir bahwa sebelum hal lain, dia perlu mengurus tugas. Pria tua itu menugaskannya. Misinya membawanya ke gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Markas grup naga hitam. Dia berdiri di depan bangunan besar itu, memastikan itu tempat yang tepat. Dia memikirkan asal-usul kelompok itu, mengingat bahwa perkumpulan naga hitam dulunya adalah geng lokal yang sejak itu berubah menjadi tampaknya perusahaan yang sah, namun dia tahu mereka masih terlibat dalam bisnis gelap seperti penagihan utang dan rentenir. Dengan tatapan dingin dan bertekad, dia bertekad untuk melihat sendiri seberapa mampu mereka sebenarnya.